kesurupan sampai ingin bunuh diri. Ini kisah anak dari klien kami yang diselamatkan oleh Khoda Macan Putih di bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam sejahtera dan semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya Rabbi. Jumpa lagi dengan saya, Barong Doni, melanjutkan video sebelumnya ya, tentang anak dari Pak Tijan, yakni Mbak Putri, yang kesurupan dan diselamatkan oleh Khoda Macan Putih. Nah, jika Anda ini bingung ya, siapa Pak Tijan dan Putri ini, silakan Anda tonton 2 video sebelumnya. Nah, ini sudah saya ceritakan ya, panjang lebar tentang kejadian yang menimpa anak perempuan dari Pak Tijan. Nah, di video ini sendiri saya akan bercerita tentang apa yang dialami oleh Putri sewaktu kesurupan. Nah, sewaktu kesurupan ini, Mbak Putri ini seperti bermimpi. Dia bermimpi berkelahi dengan perempuan yang mewujudkan dirinya ya, tepat sebelum kesurupan. Nah, ini saling mencekik dan menjambak ya, rambut. Ya, seperti pada umumnya ya, wanita ketika berkelahi. Nah, ketika berkelahi ini, tidak lama kemudian wanita tersebut itu lari setelah ada macan di belakang Mbak Putri. Ya, karena Mbak Putri ini takut juga ketika macan tersebut itu berubah menjadi sosok yang sama persis seperti ayah Mbak Putri ini, yakni Pak Tijan di mimpi tersebut. Nah, sosok tersebut itu berkata, wes ra usah wedi nduk, ndang tangiyo. Nah, seketika itu Mbak Putri ini bangun. Nah, yang dirasakan Mbak Putri ini ya singkat sekali. Tiba-tiba berkelahi. Kemudian lawannya itu kabur karena ada macan putih. Seketika macan putih ini berubah menjadi sosok ayahnya, yaitu Pak Tijan. Lalu Mbak Putri ini bangun. Ya, meskipun singkat sekali ya, tapi dari kesaksian orang yang melihat Mbak Putri kesurupan ini, lama waktunya. Ini hampir 2 jam. Nah, dari kejadian Mbak Putri anak dari Pak Tijan ini, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan ya. Yang pertama adalah kenapa Mbak Putri yang kesurupan ini, padahal saat itu ada penghuni kos lain yang sama-sama wanita juga. Nah, setelah saya selidiki, ternyata Mbak Putri ini waktu itu sedang haid ya, dalam keadaan pikirannya yang sangat kalut karena pikiran tugas kuliah, ada masalah dengan pacarnya, dan ada beberapa masalah yang lainnya. Nah, di mana hal ini bisa mempermudah sosok astral untuk merasuki Mbak Putri ini. Nah, kemudian poin yang kedua, apakah yang merasuki Mbak Putri ini arwah dari orang yang bunuh diri tersebut? Nah, kalau untuk ini ya, wallahu a'lam. Tapi kalau pendapat saya, bukan arwah, tapi mungkin sosok gaib yang mendampingi orang yang bunuh diri sewaktu masih hidup tersebut. Nah, itu pendapat saya pribadi. Ya, kalau untuk kepastiannya ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga,
apakah yang dilihat Mbak Putri sewaktu kesurupan di mimpinya ini memang khodam macan putih? Nah, saya jawab, iya, benar sekali. Karena pada dasarnya khodam macan putih yang dimiliki oleh Pak Tijan ini tidak hanya melindungi Pak Tijan saja ya, tapi juga melindungi sekeluarga. Dan ini sangat mungkin jika tidak ada khodam macan putih, maka kesurupannya itu lebih lama lagi. Dan ini bisa berakibat lebih parah atau lebih bahaya. Seperti yang dialami ya, kejadian sebelumnya oleh penghuni kos lainnya yang sampai masuk ke rumah sakit. Oh ya, sewaktu Mbak Putri ini bercerita kepada Pak Tijan, tentu Pak Tijan ini tidak mengatakan bahwa macan putih yang ditemui di mimpinya ini milik ayahnya atau milik Pak Tijan. Beliau itu hanya mendengarkan saja gitu. Dan kemudian bercerita kepada saya tentang hal ini. Nah, ini sudah panjang sekali untuk videonya. Saya rasa sudah cukup jelas ya cerita kasus dari Pak Tijan dan dari anak perempuannya adalah Mbak Putri. Dan terakhir sebelum saya tutup, jika Anda ingin konsultasi atau ingin memahar sarana mustika khodam macan putih, bisa menghubungi nomor telepon yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini, monggo. Dan satu lagi, jika Anda ini belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan bisa bermanfaat untuk orang-orang di dekat Anda juga. Nah, saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.